Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Dasar akan membahas mengenai hakikat pendidikan dasar. Dengan anggota kelompok, yang pertama ada Puja Sanjaya, yang kedua Lutfi Hidayatullah, yang ketiga Abdullah Haris Harun Nasir, Afiatin Azizah, dan Nurdia Handayani. Subbahasan yang akan kami bahas yaitu mengenai fungsi dan tujuan sekolah dasar, kemudian karakteristik pendidikan dasar yang meliputi guru, pembelajaran, siswa, kurikulum, serta sarana prasarana. Sebelum kami membahas fungsi dan tujuan sekolah dasar, kami akan bertanya, apa itu pendidikan dasar? Pendidikan dasar menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan bagi dirinya, masyarakat, serta bangsa. Sedangkan, menurut Permendikbud Nomor 6 Tahun 2019, pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk SD maupun MI atau yang sederajat serta menjadi satu kesatuan pendidikan kelanjutan pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama atau SMP dan MTS atau yang sederajat. Sekolah dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar. Fungsi pendidikan dasar yaitu pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik, komite, sekolah, dan masyarakat, serta pelaksanaan administrasi. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan dasar. Tujuan pendidikan dasar yang pertama yaitu memberikan bekal kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Yang kedua, memberikan kemampuan dan keterampilan dasar. Yang ketiga, mempersiapkan anak untuk mengikuti pendidikan di MTS maupun SMP. Selanjutnya yaitu karakteristik guru pendidikan dasar. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2007, kualifikasi akademik guru sekolah dasar yakni harus memiliki kualifikasi akademik guru sekolah dasar pendidikan minimum diploma 4 atau S1 dalam bidang pendidikan SD maupun MI agar guru dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Diperlukan sejumlah kompetensi yang harus dimiliki seorang guru. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Yang ketiga, kompetensi sosial. Yang keempat, kompetensi profesional. Selanjutnya, yaitu karakteristik guru pendidikan dasar. Yang pertama, kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Yang kedua, kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan memiliki pribadi yang mantap, berakhlak mulia, arif, berwibawa, menjadi teladan peserta didik. Yang ketiga, kompetensi sosial, yaitu kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua, dan masyarakat. Yang keempat, kompetensi profesional, yaitu kemampuan penguasaan materi, penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Selanjutnya yaitu
Karakteristik pembelajaran pendidikan sekolah dasar ada dua. Yang pertama, kelas rendah. Tahapan perkembangan berpikir tersebut kecenderungan belajar anak usia SD, yaitu konkret, integratif, dan hierarkis. Yang kedua yaitu kelas tinggi. Karakteristik perkembangan berpikir anak usia kelas 4-5-6 memiliki implikasi terhadap proses pembelajaran yang harus dirancang. Maka siswa kelas tinggi 4-5-6 perlu dikondisikan untuk dapat melakukan berbagai kegiatan yang menantang dan sudah mulai melakukan percobaan atau eksperimen dan belajar memecahkan masalah. Karakteristik peserta didik atau siswa pendidikan sekolah dasar menurut Piase dalam Susanto 2015 dalam perkembangan kognitif dibagi menjadi dua. Yang pertama, tahap operasional konkret atau usia 7-11 tahun. Pada tahap ini anak mulai memahami aspek kumulatif materi, mempunyai kemampuan memahami cara mengkombinasikan beberapa golongan benda yang bervariasi tingkatannya. Selain itu, anak sudah mampu berpikir sistematis mengenai benda-benda dan peristiwa yang konkret. Yang kedua, tahap operasional formal atau usia 11 hingga 15 tahun. Pada tahap ini anak sudah menginjak usia remaja. Perkembangan kognitif peserta didik pada tahap ini telah memiliki kemampuan mengkoordinasikan dua ragam kemampuan kognitif secara serentak maupun berurutan. Selanjutnya, karakteristik peserta didik menurut Havigers yang dikutip Desmita 2014. Karakteristik tugas perkembangan anak sekolah dasar adalah mampu belajar bergaul dan bekerja secara kelompok sehingga memperoleh sejumlah konsep untuk dapat berpikir secara efektif. Menjadi peserta didik mencapai nilai formal dan kemandirian dalam dirinya. Selanjutnya yaitu karakteristik kurikulum pendidikan dasar. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu atau PP nomor 19 tahun 2005. Kurikulum memiliki struktur yang terdiri atas sejumlah mata pelajaran, beban belajar, dan kalender pendidikan. Mata pelajaran tersebut terdiri dari mata pelajaran wajib yang diikuti oleh seluruh peserta didik. Kemudian mata pelajaran pilihan yang diikuti peserta didik sesuai dengan pilihan mereka. Kemudian karakteristik sarana prasarana pendidikan sekolah dasar menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007. Standar sarana prasarana untuk sekolah dasar yakni sebagai berikut. Yang pertama, SD minimal memiliki 6 rombongan belajar dan maksimum 24 rombel. Yang kedua, SD dengan 6 rombel melayani maksimum 2.000 jiwa. Untuk pelayanan penduduk lebih dari 2.000 jiwa, dilakukan penambahan rombongan belajar di sekolah yang telah ada. Dan bila rombongan belajar lebih dari 24, dilakukan rombongan SD baru. Satu desa minimal dilayani 1 SD. Kemudian satu kelompok pemukiman permanen dan terpencil dengan banyak penduduk lebih dari 1.000 jiwa dilayani oleh 1 SD dalam jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki maksimum 3 km melalui lintasan yang tidak membahayakan. Kemudian karakteristik sarana prasarana pendidikan sekolah dasar. Sebuah SD atau MI sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut. Yang pertama, ruang kelas. Yang kedua, perpustakaan. Yang ketiga, ruang UKS. Kemudian toilet, gudang, lab IPA, ruang pimpinan, ruang sirkulasi, tempat olahraga, kantor, dan tempat ibadah.
Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang masih kurang jelas bisa ditanyakan. Mohon maaf apabila ada kata-kata kesalahan maupun kehilafan yang telah kami jelaskan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.